Oke, di sini saya akan membuat nama dan saya akan mengcuttingnya di mesin. Langsung saja di sini saya akan klik bagian yang ini, text tool. Terus saya di sini akan membuat nama kelompok saya yaitu kelompok 1. Oke, setelah seperti ini, di sini saya akan membuat rectangle atau sebagai bingkai sisi-sisinya. Ini saya akan sampaikan terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, di sini saya ingin memberitahu tentang warna di dalam teksnya ini. Untuk jika kita klik kanan, nah ini akan coba saya hilangkan dulu. Saya klik bagian ini. Oke. Oh, sebentar. Di sini saya akan mencoba klik kanan. Di bagian warna apapun bebas saya klik kanan, lalu saya klik OK. Nah, dia akan berubah di bagian ini, bisa kita lihat di bawah sini juga. Nanti dia akan berubah di bagian, sebentar, saya zoom di bagian pinggir-pinggirannya ini. Sebentar. Nah, ketika diklik yang bagian kiri, dia akan berubah warna bagian dalamnya. Nah, bisa kita lihat nih seperti ini. Namun ketika kita klik yang bagian kanan, ketika kita klik warna lalu kita klik kanan, dia bakal si ujung-ujung dari teksnya atau pinggiran dari teksnya yang akan menjadi berwarna seperti itu. Di sini untuk pinggiran teksnya saya akan menggunakan warna hitam saja. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu, pertama-tama kita drag terlebih dahulu, lalu pastikan bahwa teksnya sudah di-unlock. Lalu klik cutting, lalu di sini saya klik di bagian sebelah kanan untuk teksnya. Setelah itu di sini saya memirrorkan si teksnya dan saya juga menggunakan speed sebesar 10 mm per second. Lalu masukkan flashdisk pertama yang berisi data-data dari mesin dan kabel yang satu lagi dia untuk transfer data dari laptop ke mesin cuttingnya atau sebagai penghubung dari laptop juga mesin cuttingnya. Lalu nyalakan alat. Setelah itu pastikan current indikatornya itu adalah 0. Setelah itu masukkan papan akrilik yang akan di-cutting. Lalu paskan dan sesuaikan terlebih dahulu, lalu kita klik preview, lalu kita cek lagi si alatnya. Jika dirasa sudah pas posisinya, lalu kita klik cutting dengan klik starting, dan sebelum itu klik dayanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan daya sebesar 30, lalu proses pemotongan pun dimulai, lalu kita tunggu. Setelah itu tunggu selesai, matikan mesinnya dengan pencet tombol main switch-nya. Lalu proses pun sudah selesai. Ini saya akan membuat cover dari LCD. Oke, langsung saja buka software CorelDRAW-nya. Di sini jangan lupa pastikan satuannya sudah milimeter. Lalu di sini saya akan langsung membuat rectangle. Lalu di sini saya akan langsung membuka ukurannya dari pengukuran yang sudah saya lakukan di laboratorium. Untuk tingginya dia ada di 36 mm. Dan untuk bagian panjangnya dia ada di 80 mm. Oke. Setelah seperti ini kita klik lagi. Yang bagian ini kita copy, kita paste. CTRL-C, CTRL-V saja supaya gampang. Lalu kita akan membuat si bagian yang dalam ini, si LCD-nya. Untuk bagian tingginya dia ada di 24 mm, lalu untuk bagian panjangnya ada di 71 mm. Oke, langsung saja kita memberikannya dimensi. Ini 71, ini 20.
24. Oke, sudah seperti ini. Kita lihat lagi untuk ukurannya. Nah, di sini jarak dari sisi paling atas si papannya ini ke sini, si papan PCB-nya ke sini, si bagian paling atas LCD-nya itu ada di 6,5 mm. Oke, di sini saya akan memberi ukuran dari sini ke sini sebesar 6,5 mm. Di sini saya akan membuat line sebagai garis bantu terlebih dahulu. Nah, di sini saya beri ukuran 6,5 mm. Oke, setelah seperti ini bisa kita zoom. Sebentar. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Pastikan di tengah-tengah ya, midpoint. Oke, setelah seperti ini. Sebentar. Nah, ini bagian ujung ini disatukan ke atas sana ya. Tapi supaya posisinya tidak goyang-goyang, ini sambil kita ke atasin sambil tahan yang CTRL. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ini kita ke bawahin juga. Lalu kita satukan. Oke, seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita lihat lagi. Nah, sebentar, bukan yang ini. Nah, yang ini. Untuk ukuran dari sisi yang sebelah sini, bisa kita lihat nih, sisi yang sebelah sini, dia ada di 4,5 mm. Jadi, yang sisi ini, sebentar. Sebenarnya bebas ya, mau di sisi ini atau ini, tapi saya akan menggunakan sisi yang belah kiri ini. Saya akan membuat line garis bantu lagi sebesar 4,5 mm. Nah, oke, setelah seperti ini langsung saja kita pindahkan. Sebentar. Nah, ini kita zoom untuk lebih gampang. Ini bisa disatukan ya ke bagian sini. Nah, sampai seperti ini. Sebelumnya di sini saya akan coba apakah ini bisa diukur atau tidak. Dan apa? Nah, ini bisa kita lihat ukurannya sudah sama 4,5. Sebentar. Nah, ini bisa kita lihat ini untuk ukurannya dia udah 4,5, udah sesuai dengan yang di sini. Jadi kita tidak perlu garis bantu lagi sebenarnya. Ini kita hapus aja garis bantunya karena dia ukurannya sudah sesuai. Oke. Setelah seperti ini juga bisa kita hapus aja si bagian ini. Oh ya, kita coba untuk ukur terlebih dahulu. Sebentar. Sebentar, kita back ke yang tadi ya. Ini sudah 4,5. Ini ada di angka 6,5, sudah sesuai ya. Sudah sama seperti hasil pengukuran saya di laboratorium. Nah, setelah seperti ini, oh ya, ini kita hapus lagi terlebih dahulu aja, kita hapus. Kalau ini juga kita hapus. Nah, setelah seperti ini, sebentar saya ubah ke ini. Kita klik lagi si bagian persegi panjangnya, kita CTRL-C, CTRL-V. Sebentar. Kita klik CTRL-C, CTRL-V. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Untuk jarak antara dua lubang itu ada di 72,2. Jarak dari sini ke sini 72,2. Lihat yang ini. Kita klik 72,2, kita ganti. Lalu untuk ukuran yang sininya, sebentar. Nah, dari ini ke sini ada di 28. Atau tingginya ya, bisa kita sebut. Yang ini kan ya, jadinya ini. 28. Nah, setelah seperti ini, kita langsung aja klik yang rectangle lagi. Kita buat persegi seperti ini di setiap ujung-ujungnya.
Oke, setelah selesai seperti ini, saya akan langsung membuat lingkaran. Di sini saya membuat asal terlebih dahulu aja. Lalu kita lihat untuk diameter lingkarannya dia ada di angka 3,2 mm. Langsung saja saya beri dimensi 3,2 mm. 3,2 mm. Nah, setelah seperti ini, langsung saja tempatkan terlebih dahulu si lingkarannya ke tengah-tengah dari kotak. Jangan lupa untuk lingkaran kita CTRL-C, CTRL-V karena kita harus mengkopinya sebanyak 4 kali sesuai dengan jumlah kotak kecil yang ada. Oke, setelah seperti ini kita zoom lagi ke bagian lingkarannya. Nah, kita akan satukan sebagian lingkaran ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke, kita lakukan juga di sisi-sisi lainnya. Sebentar. Oke. Di sini. Nah, setelah selesai semua seperti ini, kita bisa hapus saja si kotak-kotak kecil ini. Nah, yang ini juga bisa kita delete. Ini juga bisa kita delete. Ini bisa kita lihat ini sudah sesuai dengan LCD-nya. Ini kita delete aja yang bagian luarnya. Oke, setelah seperti itu di sini saya akan membuat yang bagian ini. Ini yang bagian ini. Langsung saja. Di sini saya akan membuat line. Untuk tingginya ada di angka 13,75. Oke. Lalu saya akan membuat garis lagi dari center. Itu sepanjang 5 mm. Oke, setelah seperti ini saya akan membuat lagi garis ke bawah sebesar 3 mm. Oke, kita zoom agar lebih gampang. Nah, kita zoom bagian sini, kita satukan seperti yang tadi. Seperti ini. Nah, setelah selesai seperti ini, kita langsung aja tarik garis dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini. Oke. Lalu langsung saja bisa kita geser ke bagian tengah sini. Ini kita zoom. Nah, oh sebentar. Nah, ini kita letakkan di tengah-tengah. Oke, ini sudah. Nah, sudah seperti ini sudah sesuai sketsanya seperti yang ada di aslinya. Seperti yang ada di lab ini, si LCD-nya. Oke, di sini saya akan memberi warna pada pinggiran ini, si garis-garis pinggirnya, warna hijau. Lalu untuk si garis yang ini, yang di tengah ini bisa dihapus saja. Lalu di sini saya akan membuat cover untuk LCD-nya. Di sini saya sudah punya ukuran-ukurannya. Lalu di sini saya akan copy.
lalu paste. Oke. Setelah seperti ini, sebentar saya ingin cek terlebih dahulu ukuran yang ini. 112/82. Nah, setelah seperti ini saya akan membuat persegi panjang dengan ukuran ini 20, lalu ini 3. Lalu saya akan copy paste sebanyak 5 kali. Sebentar. Ini disatukan ya. Disatukan. Sebentar. Ini saya zoom terlebih dahulu saja. Nah, disatukan seperti ini. Copy paste lagi. Lalu satu lagi. Nah, oke, setelah seperti ini saya akan hapus bagian yang selang ini. Jadi nanti cuma hanya ada 3 saja. Sebentar. Nah, seperti ini lalu saya blok. Setelah saya blok, saya akan geser ke bagian dalam sini. Nah, ke ujung ini ya. Nah, setelah seperti ini, saya akan memberikan warna terlebih dahulu. Warna hijau, ini klik kanan. Oke, setelah seperti ini, saya akan copy. Lalu saya paste. Nah, seperti ini. Lalu saya copy lagi. Di sini saya hanya akan mengcopy 2 saja, lalu saya paste. Lalu saya rotate sebesar 90 derajat. Nah, seperti ini. Lalu saya akan membuat garis, membuat line sebagai garis bantu dari sini ke sini. Oke, setelah seperti ini, saya klik bagian tengah sini, saya blok terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, lalu saya di midpoint. Sebentar, saya cek lagi apa tadi sudah di midpoint. Nah, oke. Setelah seperti ini, tinggal kita copy, lalu kita paste lagi untuk di sisi sebelahnya. Nah, oke, seperti ini nih garisnya bisa dihapus saja. Oke, setelah seperti ini, kita bisa masukkan si ininya. Atau ini bisa kita delete aja, nggak apa-apa. Kita delete. Lalu ini kita copy, kita paste, kita masukkan ke dalam sini. Dia harus center ya. Nah, seperti ini. Ini saya juga sudah membuat modelnya sebenarnya sebelumnya. Sebentar saya lihat. Nah, ini sudah sama seperti ini. Oke. Lalu saya akan membuat yang bagian sini. Ini untuk bagian tepi luarnya akan saya beri warna ungu saja. Nah, seperti ini. Lalu saya blok semua ini. Lalu saya copy, saya paste. Nah, lalu saya akan hilangkan ini. Sebentar. Lalu saya akan hilangkan ini. Nah, setelah seperti ini saya akan membuat lingkaran dengan diameter sebesar 10. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat kotak atau rectangle. Ini saya tarik dulu garis. Nah, sampai seperti ini. Lalu saya akan lihat ukurannya itu 75/45.
Oke, setelah seperti ini kita masukkan si lingkarannya ini ke tengah-tengah sini, lalu kita copy paste sebanyak 4 kali. Nah, ini sudah center. Oh, sebentar, tadi belum ke copy. Oke, sebentar, saya ingin cek lagi apa ini sudah semuanya di tengah. Oke, ini sudah not, ini juga sudah not. Oh, nah ini juga sudah not. Sebentar. Nah, setelah seperti ini kita bisa hapus saja. Nah, ini kita hapus, lalu kita lihat model yang saya sudah bikin sebelumnya. Oke, ini sudah selesai, lalu saya akan membuat si bagian yang ini. Kita lihat ini 100 ke 100. Oke, ini untuk bagian, untuk ukuran kertasnya saya akan ganti ke A2 karena A3 ini ya tidak akan terlalu sempit menurut saya, jadi saya coba ganti ke A2. Sebentar, ini saya geser terlebih dahulu supaya rapi. Nah, setelah seperti ini saya akan membuat rectangle lagi dengan ukuran 100. Sebentar. Dengan ukuran ini 100, ini juga 100. Nah, seperti ini bisa kita lihat juga, ini 100, ini 100, ini 100. Oke, 1 2 3 1 2. Oke, lalu kita back ke sini. Ini bisa kita copy paste yang si persegi panjang hijau ini yang di dalam, kita copy, kita paste. Ini saya zoom. Sebentar. Oh, apa ini? Ini bisa kita delete. Nah, oke. Ini bisa kita copy, lalu kita paste, kita satukan ke sini. Oke, seperti ini, dan juga di sebaliknya kita paste. Oke, seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini saya akan copy lagi 2 saja yang bagian sini, atau bisa juga langsung ambil dari ini aja. Yang ini kita copy, kita paste. Ini di sini saya akan menggunakan bantuan garis bantu sebagai bantuan lagi. Oke, seperti ini. Lalu saya tengahkan. Sebentar, ini belum saya blok. Kita blok terlebih dahulu. Nah, seperti ini, lalu kita blok lagi, kita copy, kita paste. Nah, kayak seperti ini. Ini kita hapus. Bagian sini ini kita hapus juga bagian ininya. Oke, setelah selesai seperti ini, langsung saja sini saya akan membuat garis mengelilingi semua ini. Jadi ke sini saya akan beri warna ungu.
ini saya copy paste juga lagi. Oke, sudah, ini saya rapikan dulu biar rapi seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini, saya akan membuat yang bagian ini. Bagian ini 82 kali 100. Langsung saja saya masuk ke rectangle. Ini ada di 82 kali 100. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi sini. Benarnya 82 kali 100. Lalu kita tambahkan. Oke, sebentar. Ini kita copy paste yang bagian ini. 2 saja. Sebelum itu saya akan kasih garis terlebih dahulu. Oke, setelah seperti ini. Sebentar. Saya blok dulu. Nah, setelah ini baru saya midpoint seperti ini. Lalu saya juga akan copy yang ini. Saya copy, saya paste. Nah, seperti ini bisa hapus, yang bagian ini hapus. Bagian ini juga bisa dihapus. Oke, lalu kita lihat lagi. Nah, ini bisa aja kita langsung pakai ini aja. Ini kita copy, kita paste, lalu kita rotate 90 derajat. Nah, setelah seperti ini, saya akan membuat garis sebesar 3. Sebentar. Nah, ini 3. Ini saya akan zoom dulu. Oke, seperti ini. Garis ini akan saya, nah seperti ini. Setelah seperti ini langsung harusnya bikinnya di tengah sih. Garisnya kita coba ini ke tengahin aja. Nah, biar nanti dia center. Cuman nggak seperti ini. Sebentar. Ini tadi ini sudah 3. Bisa langsung saja seperti ini. Sebentar, atau kita kayak gini aja. Sebentar. Atau kita eksekusinya satu-satu dulu aja ini. Sebentar.
Ini tuh untuk dikasih 3 ini tuh karena di sini jarak dari sini ke sini tuh 3. Ini bisa dilihat di sini. Oke. Ini bisa aja kita buat center seperti ini. Dari ini kita lihat apakah sudah lurus. Nah, udah seperti ini. Kita sekarang akan geser. Garis ini bisa dihapus aja. Jadi kita pakainya garis-garis tengah ini. Kita geser ke midpoint. Sebentar. Ini saya akan blok terlebih dahulu. Nah, baru ini kita geser ke midpoint. Nah, seperti ini. Bisa dilihat sudah seperti ini. Oke. Ini kita copy aja. Kita copy, kita paste. Tapi ini kita mirrorin aja. Nah, ini. Sebentar. Ini aja gini. Ini kita copy, kita paste. Terus ini kita keluarin dulu. Lalu ini kita mirror dulu. Nah, setelah seperti ini baru sebentar. Ini kita copy, kita paste. Ini kan kita tarik keluar. Lalu kita balikin. Lalu tinggal kita tarik lagi ke bagian midpoint. Nah, seperti ini. Lalu ini kita bisa hapus yang bagian dalam-dalam sini. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Nah, setelah sudah seperti ini, saya akan memberi warna ungu pada bagian sisi ini. Nah, ini saya akan langsung copy paste aja. Seperti di sini bisa dilihat, ini langsung saya copy paste. Saya copy, saya paste, saya tarik seperti ini. Oke, sudah selesai yang bagian sini. Tinggal beberapa langkah terakhir. Sebentar. Saya akan buat yang ini. Sekarang saya akan membuat bagian ininya. Nah, di sini langsung aja. Kan ini, nah yang ini saya akan beri bingkai dengan ukuran 90 kali 70. Ininya 70. Oke, seperti ini. Lalu ini kan nggak kelihatan ya. Ini kita klik, kita order, kita to back of page. Nah, nanti dia akan seperti ini. Lalu untuk ininya kita letakkan di midpoint ya. Di midpoint seperti ini. Sebentar. Ini kita blok dulu. Baru kita letakkan di midpoint. Sebentar, saya cek dulu apakah sesuai. 90, 70. Oh, ini di center. Di bagian center sebelah sini ya. Maaf sebelumnya. Ini bisa kita keluarin dulu aja. Ini akan saya beri warna ungu seperti ini. Lalu bisa kita masukin lagi ini.
Oh, ini yang ke bawah, mohon maaf. Nah, kita cek. Kita coba ukur yang ini yang sudah saya buat. Ini oke, kita balik lagi aja langsung sebentar ke sini. Ini bisa langsung kita ini aja. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa kita pepetkan. Ini sebenarnya sudah hampir selesai. Ini tinggal kita banyak rapihkan terlebih dahulu. Jadi nanti kita pepetin. Ini kita ke atas ini seperti ini. Lalu bagian yang ini. Nah, seperti ini. Sebentar. Ini udah bener 90 kali 70. Sebentar, ini benar 90 kali 70. Letakkannya di gear. Nah, sebentar. Jangan lupa ininya di blok dulu ya kalau mau ini supaya ke bawah semua. Oke, ini sepertinya sudah sesuai. Nah, ini yang ini kita juga seperti itu kan. Nah, seperti ini. Lalu ini tinggal kita rapikan saja. Ini bisa kita pepetin. Ini juga. Sebenarnya kayak gini udah bisa di print, tapi kalau mau supaya lebih efisien ini bisa disatuin. Nah, seperti ini. Ini juga bisa disatuin. Nah, ini tadi kan ada beberapa kopian yang saya mungkin belum saya hapus ya, jadi ini mengganggu. Ini harus diperhatikan ulang ya, jangan sampai yang kayak begini mengganggu. Sebentar saya geser saja. Nah, ini ya seperti ini ya, sangat mengganggu. Ini harus dihapus-hapus dulu. Ini tinggal kita satuin aja. Ini juga di belakang ini masih banyak ya, ininya harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, ini yang seperti ini
Ini kita blok aja, kita delete. Nah, ini sudah aman ya. Ini masih ada nih. Bagian sini sudah ke delete lagi. Coba kita cek, nah sudah aman. Oke, ini sudah siap untuk di print. Sebentar, yang bagian sini juga saya satukan. Ini bisa disatukan atau seperti ini juga sebenarnya sudah cukup. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan saya masih banyak kekurangannya. Oke, di sini saya akan mereview file yang sudah saya dapat dari web. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini adalah model atau desain dari seperti sebuah pot bunga gitu ya. Karena kita lihat di sini ketika ini diassemblykan, ini kan alasnya nih. Ketika kita diassemblykan, maka dia nanti akan berbentuk seperti vas bunga atau pot bunga. Nah, ini langsung saja saya akan mereview bagaimana cara membuat si bagian ininya. Nah, ya, terus ini pertama, nah untuk si bagian alas ini untuk awal-awal kita tentu bikin aja kotak. Nah, ini harus sudah ditentukan dulu sebelumnya ukurannya berapa-berapa. Namun di sini saya hanya membuat sebagai permisalan saja, sebagai contoh saja. Ini coba saya 100 kali 100. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, setelah selesai seperti ini, kita lihat kalau di sini tuh ada benjolan-benjolan seperti ini. Ini tuh kita gunakan persegi panjang. Jadi ini kita buat persegi panjang secara ini saya buat misal dulu saja. Ini 3 misalkan. Lalu ini 15 atau 20. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai seperti ini, bentar saya zoom dulu. Ini bisa kita langsung aja set. Nah, ini kalau dilihat di sini kan untuk si persegi panjang seperti ini atau si benjolan ini ada 2 ya. Nah, ini tuh sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa kayak gitu? Di sini saya akan coba jelaskan. Ini jadi ini tuh di copy, di paste. Sebentar. Nah, seperti ini. Copy lagi, paste lagi. Copy lagi, paste lagi. Copy lagi, paste lagi. Nah, seperti ini sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1 lagi. Ini saya untuk mencontohkan saja. Oke, setelah seperti ini, si bagian kita lihat di sini kita satukan dulu aja. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita ubah dulu aja biar ukurannya sesuai. Nah, seperti ini. Ini bisa kita blok semua seperti ini. Lalu setelah itu ini kita, nah seperti ini. Lalu kita lihat di sini bisa kita hapus bagian sini. Lalu yang ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, dan terjadilah seperti ini. Dan untuk si bagian yang kanan kiri atau bawahnya ini tinggal di ini aja, di copy paste lagi, terus bisa di mirror juga. Ini saya beri contoh saja. Mohon maaf, maksudnya bisa di rotate. Nah, untuk sebagian ini bisa kita rotate aja. Setelah itu langsung aja kita misalkan nih setelah seperti ini kan itu ada garisnya ya, mengganggu seperti ini. Ini tuh bisa kita menggunakan line. Setelah kita menggunakan line, sebentar, ini kita bisa menggunakan line. Kita akan buat garis nih. Jadi kita buat garis mengelilingi. Nah, termasuk ini kita bawa ke sini seperti itu.
sampai nanti dia akan tercipta seperti ini. Lalu si kotak ini sama si persegi panjang yang ada di sini tinggal dihapus saja. Nanti dia akan otomatis membentuk satu kesatuan yang seperti ini nih. Jadi nanti dia tuh kalau kayak gini kan dia terhalang oleh garisnya. Dan nanti setelah kita lakukan step yang tadi dia akan seperti ini jadinya. Oke, kita lanjut untuk bagian belas ini sama saja. Pertama-tama kita harus buat ini dulu. Trapesiumnya terlebih dahulu. Ini saya buat sebagai contoh aja. Misalkan ini dibuat trapesiumnya dulu. Nah, baru setelah itu ini tentu harus ada ukurannya ya, setelah sesuai yang ukuran yang sudah ditentukan. Setelah itu baru kita bikin. Nah, untuk si tonjolan-tonjolan ini tuh sama kayak yang seperti ini. Ini kita lihat di sini ada di sini tuh ada sekitar di sini tuh sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti disesuaikan saja ini sesuai kebutuhan yang ada di sini. Cara menghitungnya tuh seperti yang tadi saya sudah lakukan di sini. Yang sudah saya contohkan untuk bagian yang alas ini. Nanti baru setelah kita tempel-tempel si persegi panjangnya seperti ini, tinggal kita garis lagi aja dengan line. Kita buat line, lalu kita akan buat garis mengelilingi seperti ini. Set. Nah, seperti ini kita kelilingin. Baru si bagian trapesium dan persegi panjang yang sebagai alas cetakannya istilahnya tadi tuh kita ilangin gitu. Nanti dia akan tercipta seperti ini. Nah, lalu setelah tercipta seperti ini, untuk bagian yang lain-lainnya yang di sini ini tinggal di copy paste aja sama di mirror. Jadi untuk bagian yang ini dan ini kan sama, ini tinggal kita copy paste. Nah, untuk bagian yang ini kita copy paste lalu kita mirror. Ini saya contohkan saja. Sebentar. Saya contohkan saja. Oh, maaf, ini tidak bisa di ini ya. Pokoknya nanti tuh ini saya contohkan deh pakai yang ini ya, misalkan trapesium ini. Ini saya copy, saya paste. Nah, setelah itu ini saya paste, ini bisa di mirror. Nah, seperti ini. Nanti untuk yang ini itu konsepnya bisa di mirror dari belah ini, dan untuk lingkaran-lingkaran ini tinggal kita kasih saja yang di sini nih sesuai diameter yang sudah ditentukan dan jaraknya yang sudah ditentukan di sini. Lalu yang ini tinggal kita copy paste dari yang ini, dan nanti terciptalah satu desain yang seperti ini. Oke, di sini saya akan review file laser cutting yang sudah saya dapat dari web. Dan di sini saya sudah mendapatkan desain ini seperti suatu gantungan atau hiasan di dinding. Saya dapat dari web. Saya dapat dari webnya. Nah, lalu setelah itu di sini bisa kita lihat kalau desain ini tersusun dari bangun ruang segi 4 atau kotak persegi. Nah, di sini kita lihat kalau ini ada 11 persegi atau 11 kotak yang disusun. Lalu di sini diberi garis sebagai gantungan. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan tools-tools yang dipakai untuk membuat si desain ini. Sekaligus kita mereviewnya. Nah, pertama kita menggunakan rectangle tool karena di sini kita bisa lihat kan kalau ini tuh dasar dari desain itu sebenarnya kotak-kotak yang diputar sebesar 45 derajat, lalu setelah itu dia disambungkan secara zigzag seperti ini dan dia membentuk seperti ini. Ini bisa kita lihat juga seperti X, lalu di sini ada garis-garis. Langsung saja di sini tentunya sebelum membuat ini sudah ada ukuran yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Namun di sini saya untuk sebagai contoh saja saya akan menggunakan ukuran yang untuk contoh saja, ini ukuran semisalnya. Nah, sudah seperti ini. Kan ini bentuknya kayak gini. Nah, sedangkan kita ingin bentuk atau hadap lingkaran itu seperti ini. Ini tinggal bisa kita copy. Nah, kita copy seperti ini. Lalu kita klik yang ini. Kita ganti dia ke 45 derajat. Nah, sudah seperti ini.
Ini bisa kita copy lagi, kita copy, kita paste. Nah, langsung saja. Nah, ini cara menyambungkannya seperti ini. Cara kita menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Lalu bisa kita lihat di sini kalau ini kan garisnya tipis ya. Sedangkan di sini tuh garisnya tebal. Nah, untuk hal ini kita bisa blok atau satu-satu sebentar ya. Kita klik, lalu kita klik yang ini outline width. Kita ukur, kita atur ketebalannya. Nah, seperti ini. Ini saya coba lagi yang ini. Nah, ini sudah mirip ya, sudah sesuai dengan yang ini. Oke, ini saya coba lagi untuk bagian bawahnya. Nah, ini disatukan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah sesuai. Di sini saya akan mencoba membuat garis yang ininya. Di sini langsung saja kita masuk ke line. Lalu kita buat garis. Nah, ini kan garis tidak lurus ya. Untuk supaya kita membuat garis lurus, garisnya supaya lurus, kita sambil tekan CTRL. Tekan dan tahan. Nah, seperti ini. Saya coba lagi. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, bisa kita tebelin lagi nih di sini. Oke. Kurang lebih nanti dia jadinya seperti ini. Sudah mirip ya dengan yang ini. Sekian review dari yang part 1 ini. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan review file yang sudah saya download di web. Di sini seperti ada untuk pajangan dinding. Langsung saja di sini saya akan review. Di sini terdiri atas bangun ruang segi 6 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini juga ada persegi panjang. Dan juga ini ada lancip seperti pensil seperti ini kan ya. Nah, di sini saya akan mereview bagaimana cara membuat seperti ini. Langsung aja. Nah, di sini yang pertama, di sini kita langsung aja bisa pakai yang ini, polygon tool. Kita klik yang ini, lalu kita buat. Nah, ini contoh aja dulu seperti ini. Pertama-tama tentu kita harus menentukan ukuran dari setiap segi 6 ini, dan juga si panjang garis ini, dan juga persegi panjang ini, dan juga si ini, si sudut ininya, atau si kemiringan ininya nih, yang ada di sini nih. Ini langsung aja pertama-tama, ini kita langsung seperti ini kan. Terus ini untuk membuat jadi segi 6, ini kan segi 5 ya. Untuk membuat jadi segi 6 ini kita klik. Ini yang bagian sini kita ganti jadi 6. Nah, seperti ini. Tapi kan di sini bisa kita lihat kalau posisinya tuh terbalik ya. Dengan yang di sini. Dengan yang kita mau. Ini tinggal kita blok. Lalu kita rotate sebesar 90 derajat. Nah, oke. Setelah seperti ini tinggal diatur aja untuk ukurannya. Bebas. Ini saya coba untuk contoh. Nah, seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, bisa dilihat kalau ini tuh ada berlapis gitu sih, persegi 6-nya berlapis. Ini tinggal kita copy aja. Kita copy, lalu kita paste, lalu kita ubah ukurannya. Di sini saya coba ke 50. Yang satunya lagi juga 50. Nah, oke. Setelah seperti ini, bisa kita lihat ini sudah sama ya, cuman emang ini ukurannya beda. Ini saya hanya untuk contoh saja, tapi ini kurang lebih untuk membuatnya seperti ini.
Lalu ini bisa kita lihat kalau ini tuh saling nempel kan satu sama lain. Nah, di sini juga saya akan mencontohkan bagaimana cara menempelkannya. Ini saya copy aja, lalu saya paste. Nah, saya akan klik bagian sini, lalu saya satukan dengan bagian sini nih. Ini langsung nyatu ya. Nah, sampai kayak gini dia udah nyatu artinya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu saya coba lagi. Saya coba nih satu lagi. Sebentar. Saya copy, saya paste. Lalu setelah itu yang ini nih seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Itu cara menggabunginnya. Lalu saya akan contohkan untuk membuat yang ini bagian bawah sini itu bagaimana. Yang pertama kita langsung aja masuk ke line. Ini kita masuk ke line kan ya. Nah, ini kita buat terlebih dahulu sesuai ukuran yang telah ditentukan. Ini di sini saya akan membuat asal dulu aja karena hanya untuk mencontohkan saja bagaimana cara membuatnya. Ini misalkan kayak gini. Lalu ini dibuat seperti ini dulu. Setelah itu baru sebentar. Ini biar rapi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu ini tinggal kita kasih dulu dari sini. Ini saya hanya sekali lagi hanya untuk contoh saja. Nah, ini nanti kurang lebih seperti ini. Ini kurang rapi ya. Tapi kurang lebih nanti dia bikinnya seperti itu. Ini saya hanya sebagai contohnya saja. Nah, nanti ini kan bisa kita lihat kalau ini tuh nyatu ya, sebagian ini. Ini tuh nanti kita hapus dulu aja nih, yang bagian ini kita hapus. Yang bagian ini persegi ini kita hapus, lalu kita sebelum dihapus kita harus ini dulu deh. Kita kasih garis pakai line sepanjang ini, lalu ke sini juga, ke sini sepanjang ini sampai menutup line-nya. Lalu baru si bagian persegi segi 6 ini yang bagian luar ini kita hapus, karena kalau kita kayak gini dia nggak nyatu nih, dia masih ada garis penghalang. Kalau ini kan bisa kita lihat nyatu gitu. Oke, sekian review dari saya. Oke, di sini saya akan mereview sebuah file yang sudah saya download dari web. Nah, di sini ada gambar berbentuk diamond. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini si diamond ini terdiri dari bangun ruang segitiga. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini saya akan review dari gambaran atau desain yang sudah saya download dari web ini. Nah, ini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat segitiga yang seperti ini. Pertama-tama masuk ke line. Nah, untuk membuat segitiga seperti ini, langkah awal yaitu harus tahu ukuran terlebih dahulu tentunya. Lalu kita buat garis seperti ini dulu untuk perbuatan segitiga. Nah, setelah kita membuat garis seperti ini, kita membuat garis tengahnya. Makanya ini harus diketahui dulu, ukuran-ukurannya harus sudah ditentukan terlebih dahulu. Di sini saya hanya akan mencontohkan secara kasarnya saja. Ini misalkan kita kasih garis ini. Nah, seperti ini. Ini kan belum center tengah ya. Ini kita geser dulu. Nah, ini kita klik sini ke bagian tengah nih. Kan ada center nih tadi mana ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini baru kita buat dari sisi ujung ini ke ujung kita satukan. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, dia kenapa kita membuatnya seperti ini? Jadi dia akan supaya ukuran sisi sebelah kanan dan kiri itu sama gitu. Ini saya akan beri contoh untuk segitiga yang ini.
Dan gimana cara buat segitiga yang ini? Ini sebenarnya bisa langsung dibalik aja, atau bisa juga kita buat secara manual. Ini untuk garis bantu tengahnya bisa kita hapus dulu. Ini di sini saya akan ajarkan cara yang langsung. Ini saya blok, atau ini, nah langsung saja seperti ini. Saya copy, saya paste, lalu saya geser. Ulang lagi ya. Ini saya copy, saya paste, lalu saya geser. Nah ini tinggal saya rotate juga bisa. Nah seperti ini. Ini berlaku ketika kelima ukuran yang sama. Ini bisa menggunakan cara seperti ini aja biar cepat. Lalu setelah itu saya akan mengajarkan cara yang ini. Untuk segitiga yang seperti ini nih. Ini kita bisa sama seperti tadi step awalnya. Di sini saya langsung saja. Nah ini untuk membuat garis pelur sini kita sambil ditekan CTRL ya. Kita tahan. Nah seperti ini. Nah untuk membuat si segitiga yang seperti ini bangun ruangnya segitiga ya sebenarnya. Ini langsung aja kita tarik. Ini saya hanya untuk contoh seperti ini. Oke, setelah seperti ini saya tarik lagi garis. Oke, seperti ini. Nah setelah seperti ini kita tentukan dulu untuk kemiringan sininya tuh ingin berapa gitu. Di sini tinggal kita blok, kita klik. Nah ini bisa kita miringin dari sini. Nah ini seperti ini, bisa kita lihat yang ini set. Nah oke, seperti ini sudah sama kan, sudah persis. Dan untuk si bagian tengah ini kita buatnya, nah ini sebentar, saya yang bagian kanan dulu deh. Yang bagian kanan ini tinggal kita copy aja, yang ininya kita copy, kita paste. Nah lalu tinggal kita mirror. Nah seperti ini. Lalu untuk bagian tengah yang ini lebih gampang ya. Ini tinggal aja kita buat kayak gini. Sebenarnya sama aja kayak lingkaran yang seperti ini. Cuman ini bedanya dia lebih panjang. Nah ini teman-teman, untuk tidak berpindah sebenarnya bisa kita lock. Cuman di sini tidak menggunakan lock. Ini saya buat sembarang dulu aja. Ini saya ubah ke 40. Nah seperti ini. Setelah seperti ini, si bagian ujung ini disenterkan seperti yang tadi. Nah ini kan sudah center, baru tinggal kita kasih garis dari ujung ke ujung, seperti ini. Nah lalu tinggal kita delete yang garis tengahnya. Nah kurang lebih begitu cara membuat si bagian-bagian dari diamond ini. Sekian review tentang diamond. Nah ini tuh biasanya dia bisa disatukan setelah di cutting di mesin, setelah tercetak ini tuh bisa jadi sebuah kesatuan persegi 4. Itu mungkin mau dibikin seperti puzzle atau seperti bangun ruang yang bermotif seperti ini bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mereview file laser cutting. Di sini bisa kita lihat. Di sini saya sudah mempunyai model yang sudah saya download dari web. Di sini kita review. Nah, di sini tools yang digunakan, atau di sini kita menggunakan beberapa bangun ruang. Yang pertama ada bangun ruang persegi, ini untuk bagian sini. Ini saya contohkan saja. Saya akan reviewnya secara singkat. Jadi ini tuh, nah ini kan dibuat persegi dengan ukuran yang tentu sudah ditentukan.
Lalu untuk si bagian ini nih, si bagian lingkaran-lingkaran ini menggunakan fitur lingkaran ini yang ellipse tool F7. Sedangkan yang tadi Pak menggunakan yang rectangle tool. Nah, ini bisa kita lihat juga bahwa ini tuh ada si kotak atau persegi bagian luar dan juga persegi bagian dalam. Nah, untuk membuat persegi bagian dalam ini cukup kita copy aja yang bagian ini. Nih, yang ini. Sebentar. Persegi yang ini kita copy, kita paste, lalu kita ubah ukurannya saja sesuai ukuran yang diinginkan. Ini semisalkan saja saya membuat ukurannya. Nah, seperti ini. Nanti dia sudah tercipta nih. Untuk ukurannya ini disesuaikan lagi, balik lagi. Ini saya hanya sebagai contoh aja gitu. Lalu ini untuk si lingkaran ini, si lingkarannya, ini bisa kita buat menggunakan yang ini, ellipse tool. Nah, ini tentu harus dikasih jarak-jaraknya terlebih dahulu ya. Ini bisa kita lihat kan ini seperempat lingkarannya ada di sini. Berarti untuk si titik tengah lingkarannya tuh ada di sini. Nah, ini untuk membuat yang ujung-ujung kayak gini, kita tinggal langsung aja bikinnya dari sini, dari paling ujung berarti. Sebentar. Ini kita bisa bikinnya langsung dari ujung-ujung aja. Nah, ini kita ubah dulu, misalkan di sini saya akan memberi ukuran misalkan saja 5 atau ini deh. Nah, seperti ini. Lalu setelah seperti ini, nah, ini bisa kita geser-geser ya. Ini sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Nanti dia kurang lebih seperti ini. Nah, lalu untuk membuat yang ini nih, kan ini bisa dilihat ini juga ada yang bagian dalam, ada yang bagian luarnya. Nah, ini tinggal bisa kita copy aja untuk bagian lingkarannya. Ini kita copy. Si lingkarannya kita copy gini. Lalu kita paste, lalu kita ubah diameternya. Misalkan di sini saya menggunakan diameter yang lebih kecil sedikit, yaitu 15. Ini juga 15. Nah, seperti ini dan terciptalah hampir mirip kan ya nih di bagian sininya nih, seperti yang di sini. Dan untuk bagian-bagian yang lainnya ini mengikuti saja si bagian ini. Mengikuti si bagian seperti tadi. Nah, ini kan nanti kayak gini tuh istilahnya masih mengganggu ya. Ini tuh masih sketsa awal. Nanti setelah semuanya tersusun dengan rapi, ini saya copy deh. Saya copy dulu. Ini semisalkan, oh ini belum copy, mohon maaf. Nah, ini misalkan seperti ini kan. Nah, mohon maaf, ini harusnya di sini. Ini misalkan, ini saya buat permisalan saja. Nah, setelah membuat lingkaran-lingkaran seperti ini tinggal kita sesuaikan lagi. Berarti ini kita buat lingkaran lagi di sini, lalu di sini, di tengah sini. Ini nanti ukurannya bisa kalian sesuaikan saja. Nanti kan akan terbentuk nih pola-pola kayak gini kan ya. Nah, nanti buat si lingkarannya ketika nanti disatuin kan istilahnya nanti dia bakal langsung seperti ini. Dia nanti bakal membentuk pola-pola seperti ini. Dan untuk si bagian sisi lainnya ini kan ada 4 ya. Ini bisa kalian copy paste aja. Jadi kalian cukup buat satu aja yang kayak gininya, nanti di copy paste seperti itu. Dan di sini juga ada yang namanya shape sih sebenarnya. Jadi ntar nih di sini. Jadi dia tuh kayak apa ya istilahnya? Buat melingkar gitu.